Shalom, kita ketemu lagi ya di persekutuan kita di setiap hari Jumat di KOR. Saya ucapkan selamat bergabung ya buat teman-teman yang sudah hadir yang di Zoom pada hari ini. Nah, sebentar lagi sebelum kita memulai persekutuan kita, seperti biasa ya, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita satukan hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih ya Bapa, pada hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk berkoinonia dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua teman-teman yang sudah hadir di dalam ruang Zoom ini Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan, kami percaya yang kami lakukan semata-mata hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pimpin yang kami kerjakan, sehingga apapun yang kami lakukan pada malam hari ini, terutama saat ini, bisa menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana, dan namamu semakin dipermuliakan melalui apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Tak lupa kami undang kehadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir semua berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala apapun, termasuk jaringan internet yang kami pakai dimanapun kami berada. Dimanapun teman-teman kami berada, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Koneksi yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami bisa menikmati indahnya persekutuan pada hari ini. Berkati kami semua, kami percaya firman yang ditabur tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi bisa menjadi rema dalam hidup kami masing-masing, sehingga hidup kami semakin hari semakin lebih lagi memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami masing-masing, sehingga ketika kami keluar, kami melakukan apapun, semata-mata kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus yang siap memulai persekutuan kita, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom. Seperti biasa ya, kita akan memulai persekutuan kita yaitu di Dekor. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan dengarkan renungan firman Tuhan dari teman-teman di sini yang bergiliran untuk membawakan. Terus nanti kita juga akan saling berdiskusi, ngobrol-ngobrol satu sama lain. Oke, tanpa membuang waktu, saya persilakan Pak Prana untuk memulai. Silakan Pak. Oke, selamat malam buat kita semua. Saya sebutin aja namanya satu-satu ya, karena kita kan nggak berapa banyak. Selamat malam, Bu Neta, Oma Yeyen, Bu Silvi, Bro Phil, Bro Henry, dan Sis Foni. Baik, puji Tuhan ya kalau pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, karena saya percaya itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berdasarkan sejarah kekristenan atau kalender gereja, hari-hari yang kita jalani saat ini, hari ini adalah momen-momen atau waktu-waktu di mana setelah Yesus bangkit dari kematian, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus Kristus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia itu bangkit dari kematian, bahwa dia itu hidup. Nah, kisah mengenai bagaimana Yesus Kristus menemui murid-muridnya, untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk membuktikan, untuk menyatakan bahwasanya dia itu bangkit dari kematian. Di dalam Alkitab, itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan bagi kita sekalian pada malam hari ini, dan nanti dari kisah ini kita akan belajar. Ada sebuah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pembacaan kita sehubungan dengan perikop ini. Saya bacakan buat kita sekalian ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29, dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid
yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dari pembacaan yang tadi kita lakukan, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29, ini kita dapatkan kisah bahwasannya Yesus Kristus itu menemui murid-muridnya sampai 2 kali. Nah, di mana pertemuan yang pertama, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-24, itu Yesus Kristus menemui murid-muridnya tanpa ada Thomas. Namun di pertemuan kedua, Thomas hadir. Setelah pertemuan yang pertama, Thomas tidak berada di antara para murid. Ketika pertemuan pertama para murid dengan Yesus, para murid menginfokan kepada Thomas bahwasanya mereka telah dijumpai Yesus. Namun atas pertemuan pertama yang terjadi, kita bisa dapatkan informasi bahwasanya respon Thomas itu tidak percaya atas pernyataan teman-temannya gitu, sesama murid, kalau Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita tahu siapa Thomas. Thomas itu kalau kita baca dalam kitab Injil, itu adalah merupakan salah satu dari 12 murid Yesus Kristus yang pertama, yang berada di antara Yesus, yang kalau kita dapatkan informasi, saya percaya Yesus Kristus melakukan banyak mujizat, dan Thomas pasti menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus Kristus lakukan. Namun ketika kita baca perikop tadi, ternyata ada sebuah keraguan atau ketidakpercayaan. Nah, inilah hal yang akan saya sharingkan pada saat hari ini mengenai ketidakpercayaan, bukan mengenai bangkitnya Yesus dari kematian, tapi lebih pada keraguan atau ketidakpercayaan Thomas. Nah, juga saya percaya Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, hal keraguan atau ketidakpercayaan ini pun pernah kita alami, pernah ada dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita berada dalam sebuah masalah besar, sebuah masalah yang luar biasa dalam hidup. Nah, kisah Thomas ini berlatar belakang tentang ketidakpercayaan akan kebangkitan dan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana Tuhan merespon keraguan kita dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kalau Thomas berbicara tentang ketidakpercayaannya akan kebangkitan Yesus. Nah, pada saat ini kita belajar, terkadang kita juga tidak percaya dalam kehidupan sehari-hari, apakah Tuhan akan menolong kita, apakah Tuhan akan menyertai kita ketika kita ada dalam sebuah masalah atau peristiwa yang besar yang mempengaruhi ketidakpercayaan kita. Nah, pelajaran apa Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dari perikop ini yang kita bisa dapatkan tentang ketidakpercayaan atau keraguan-raguan akan pertolongan Yesus, akan kemampuan Yesus, akan kemampuan Allah dalam kehidupan kita, di keseharian kita ketika kita dalam permasalahan. Tentunya kita berbicara pada saat ini adalah Yesus bangkit, Yesus hidup dari kematian.
Itu semua karena Allah turut campur tangan. Nah, kita belajar pada saat ini tentang ketidakpercayaan Thomas. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Poin yang pertama, bahwasanya berbicara tentang perikop ini, pelajaran yang kita dapatkan dari ketidakpercayaan Thomas adalah Yesus meresponi ketidakpercayaan Thomas dengan kasih. Yesus meresponi ketidakpercayaan kita dengan kasih. Kita buka ayatnya yang ke-25 dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Saya bacakan buat kita sekalian. Kata murid-murid, jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lumbungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Di sini kita lihat bagaimana pernyataan Thomas, bahwasanya kalau dia belum melihat bekas paku di tangan, atau sebelum dia mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu ke dalam lambungnya, dia tidak akan percaya, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Thomas, salah seorang murid Yesus, memiliki ketidakpercayaan tentang kebangkitan Yesus. Seorang yang dekat dengan Yesus, di mana sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, kesehariannya memiliki ketidakpercayaan, memiliki keraguan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ini juga bisa menunjukkan kepada kita bahwasannya keraguan atau ketidakpercayaan dalam hidup kita ketika kita berada dalam sebuah hal, itu merupakan sebuah bagian dari kehidupan kita. Hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita lihat bagaimana respon Yesus Kristus terhadap ketidakpercayaan Thomas. Di ayatnya yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ketika Thomas yang adalah seorang murid Yesus Kristus, yang dimana dia melihat banyak Yesus Kristus melakukan mujizat, Thomas secara langsung menyatakan dia tidak percaya. Namun ketika di pertemuan kedua Yesus hadir, dan Thomas ada di situ, Yesus tidak marah-marah sama Thomas. Yesus tidak memaki-maki Thomas, atau Yesus tidak suka sama Thomas. Justru Yesus memberikan kasih, berkata kepada Thomas. Kalau saya lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, berkata itu adalah legei. Dasar katanya lego, yang berarti ini merupakan kata kerja yang dalam bahasa Indonesia artinya berkata. Berkata itu, kalau saya lihat, ekspresinya lembut, ekspresinya penuh kasih. Yesus tidak meresponi ketidakpercayaan Thomas dengan marah, dengan menghardik, dengan kecewa. Namun Yesus menyatakan itu dengan lembut, dengan legei. Nah, di sini membuktikan bahwasanya Yesus yang adalah anak Allah itu, di mana Allah yang adalah Bapanya itu kasih. Maka Yesus pun meresponi ketidakpercayaan Thomas itu dengan kasih. Nah, bagi saya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, ketika saya mencoba membaca, mempelajari apa yang saya bisa dapatkan, itu membuktikan bahwasannya kadang kalau kita itu tidak percaya ketika kita berada dalam masalah, aduh, kayaknya Tuhan nggak nolong saya nih sekali ini. Mungkin ketika kita berada dalam sakit penyakit yang divonis dokter besar, atau kita merasa ada masalah, keraguan itu atau ketidakpercayaan kita itu bukan sebuah dosa bagi Yesus. Bukan sebuah dosa. Bukan hal yang membuat Yesus marah. Yesus memahami ketidakpercayaan kita. Yesus memahami keraguan kita. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mungkin di antara kita nanti juga kita bisa sharing, mungkin pernah di antara kita mengalami hal-hal berat banget masalah,
Kadang-kadang sampai kita berpikir, "Aduh, kayaknya bisa nggak nih saya ditolong Tuhan? Kayaknya mau nggak nih Tuhan tolong saya?" Tapi belajar dari perikop ini kisah tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ketika mungkin ada ketidakpercayaan kita, ketika mungkin ada keraguan kita akan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, belajar dari perikop ini, Yesus meresponi ketidakpercayaan kita itu dengan kasih. Karena Yesus itu anak Allah, Bapaknya adalah kasih, maka dia tidak meresponinya dengan marah-marah, menghardik. Sering dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ketika kita lihat ada teman kita atau orang dekat kita berada dalam permasalahan, terus dia sharingkan masalah itu kepada orang lain, kita ada di situ. Tapi ketika orang yang masalah tersebut memberikan sharingan masalahnya kepada orang lain, malah orang lain yang mendengar keluh kesahnya, masalahnya, terkadang malah menghakimi orang tersebut. "Ah, itu kan terjadi karena masalahmu. Wah, nggak boleh, lu mestinya percaya. Tuhan itu pasti akan menolong. Dosa lu kalau nggak percaya Tuhan akan menolong." Nah, sering kita dalam kehidupan kita itu, dalam pergaulan mungkin, atau mungkin dari dengan ngumpul-ngumpul anak keluarga, ada orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Namun belajar dari kisah Thomas pada malam hari ini, ketika engkau mungkin ada temanmu atau saudaramu yang berada dalam permasalahan besar dan dia sharingkan bahwasanya, "Gua kadang-kadang nggak percaya nih Tuhan mau tolong gua." Jangan kita memberikan sambutan itu dengan, apa namanya, memberikan masukan itu dengan menghakimi dia. Tapi nyatakan dengan kasih, nyatakan dengan kita bersimpati sama dia. Kita ikut dalam permasalahan, bukan malah kita menghakimi dia, apa namanya, merasa rohani kita, keimanan kita lebih tinggi dari dia. Nah, pelajaran yang pertama itu dari kisah Thomas ini, bahwasanya Yesus meresponi ketidakpercayaan Thomas dengan kasih. Hendaknya kita juga kalau ada orang sedang berada dalam permasalahan dan dia ragu, dia tidak percaya akan pertolongan Tuhan, kita juga meresponinya harus dengan kasih. Terus poin yang kedua, belajar dari kisah Thomas, pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah Tuhan tidak meninggalkan kita, bahkan ketika kita tidak percaya, ketika kita memiliki keraguan. Ayat 26 sampai dengan 27, firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 27. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Pelajaran yang kedua kita dapatkan tentang ketidakpercayaan dari kisah Thomas, Yesus ditemui Thomas, bahwasanya Tuhan tidak meninggalkan kita ketika kita memiliki ketidakpercayaan. Di pertemuan pertama, murid-murid Yesus ngasih tahu, teman-temannya Thomas ngasih tahu, "Hei, Yesus Tuhan kita itu bangkit loh." Tapi kemudian di pertemuan pertama, Thomas merespon, "Saya nggak percaya sebelum saya cucukkan tangan saya ini ke bekas paku di tangannya dan juga di lambungnya." Nah, di pertemuan kedua, 8 hari kemudian, Yesus datang. Dan Yesus Kristus langsung memberikan tangannya yang berlobang paku itu kepada Thomas dan bilang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku dan cucukkanlah ke dalam lambungku." Yesus tidak meninggalkan kita, bahkan ketika kita memiliki keraguan atau ketidakpercayaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, ketika pertemuan pertama Thomas menyatakan ketidakpercayaannya, Yesus Kristus di pertemuan yang kedua datang dan langsung memberikan jawaban kepada Thomas untuk ketidakpercayaan. Dia tidak meninggalkan Thomas.
Mungkin kalau pada saat itu saya adalah Yesus Kristus, saya mungkin ngapain datang lagi ke situ ya? Ini pertemuan pertama udah ada saksinya kok gua hidup. Tapi Yesus Kristus yang karena tadi kasihnya tadi itu, mau datang kedua kali ke tempat itu agar supaya Thomas bisa yakin dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan bangkitnya Yesus Kristus dari kematian. Itu menyatakan bahwasanya kembali, bahwasanya begitu berharganya Thomas bagi Yesus. Begitu berharganya kita bagi Yesus Kristus. Sehingga mestinya ada alasan buat Yesus untuk bilang dalam dirinya, udahlah, untuk masalah Thomas udah biar teman-temannya aja yang ngebuktiin. Kalau nanti dia nggak percaya saya bangkit, ya itu masalah dia, itu masa lalu lah, kata kalau omongan kita sekarang itu masa lalu, lu nggak percaya ya udah. Tapi enggak loh, Yesus sampai mau datang untuk kedua kalinya di hari yang ke-8 untuk menjawab ketidakpercayaan Thomas, keraguan Thomas. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, pelajaran yang kedua dari poin ini adalah Yesus selalu ada untuk kita. Dan dia ingin membuktikan kasihnya. Yesus selalu ada untuk kita, untuk menolong kita. Ketika engkau berada dalam permasalahan, ketika engkau bertanya-tanya, ketika engkau ada dalam keraguan, ketidakpercayaan, Yesus selalu ada untuk membuktikan kasih. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Pelajaran yang ketiga adalah iman dapat bertumbuh melalui ketidakpercayaan kita. Iman dapat bertumbuh melalui ketidakpercayaan kita. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di ayatnya yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Iman dapat bertumbuh melalui pengalaman dan pertemuan dengan Tuhan. Tidak bisa disalahin kalau orang dalam kehidupannya mungkin mau percaya Tuhan butuh mujizat dulu. Nggak bisa disalahin Bapak Ibu kalau misalnya memang ada orang karakternya seperti itu. Karena dari sini kita bisa dapatkan Thomas beriman. Thomas akhirnya ketidakpercayaannya hilang. Setelah dia dapatkan bahwasanya benar Yesus yang tadinya dia tidak percaya bangkit dari kematian, hidup dari kematian, ternyata dengan pertemuannya dengan Yesus Kristus, dia percaya, imannya tumbuh, keyakinannya tumbuh, ketidakpercayaannya hilang. Bahwasanya Yesus Kristus itu bangkit, Yesus Kristus hidup. Dan ini dari pengalaman Thomas ini menunjukkan bahwasanya iman dapat bertumbuh melalui pertemuan, pengalaman dengan Tuhan. Nah, jadi kalau dalam kehidupan kita mungkin kita sedang melayani seseorang, ada baiknya Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih kalau dia bilang, ah, gua nggak mau percayalah sama Yesus sebelum ada mujizat yang gua terima. Jangan disalahin Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Karena nanti itu urusan dia dengan Yesus Kristus sendiri. Dia mungkin mengalami mujizat terlebih dahulu baru bisa memiliki iman pada Yesus Kristus. Dan pasti pada suatu saat nanti ada waktunya Tuhan, dia akan melihat bahwasannya bertemu dengan Tuhan sehingga imannya tumbuh. Terkadang Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya kita pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan pada masa lampau. Dan mungkin juga ketika kita ditolong Tuhan, ketika kita keluar dari permasalahan, timbul lagi iman kita. Setelah ada masalah yang baru lagi, kita bisa men-flashback ke belakang lagi, dan kemudian kita bisa bangkit lagi iman kita. Karena kita pernah mengalami pertemuan, mengalami pekerjaan tangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh karenanya lah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, itulah tiga pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Yesus menampakkan diri kepada Thomas, berbicara tentang ketidakpercayaan. Yang pertama, pelajaran dari Thomas ini kita bisa dapatkan bahwasanya Yesus meresponi ketidakpercayaan kita dengan kasih. Yang kedua, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita tidak percaya, Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Ketika kita memiliki keraguan, Tuhan tidak meninggalkan kita.
bahkan Dia ada bersama dengan kita. Poin yang ketiga, pelajaran dari Thomas, iman dapat bertumbuh melalui ketidakpercayaan. Itulah tiga hal yang kita bisa dapatkan dari renungan singkat kita pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati. Makasih Pak buat sharing-annya berarti apa, tadi yang pada mengenai ketidakpercayaan Thomas akan kebangkitan Kristus ya, Yesus, tema kita pada malam ini ya. Kalau bicara mengenai ketidakpercayaan, kayaknya itu memang, hal yang setiap harinya tentunya kita temui dan kita, apa namanya, alami sendiri ya gitu. Tapi, malam ini lewat Thomas ini kita belajar sesuatu bahwa apa, di balik ketidakpercayaan itu ada apa namanya, malah terlihat kasihnya Tuhan itu begitu besar buat kita gitu. Padahal sikap kita sebenarnya udah cukup negatif ya, udah nggak percaya, tetapi di balik ketidakpercayaan itu malah bisa menjadi sesuatu yang positif dan nggak ada yang mustahil buat Tuhan ya kalau memang mau melakukan sesuatu buat menyelamatkan kita gitu ya. Apa yang yang mana poin pertama tadi tuh Yesus meresponi ketidakpercayaan dengan kasih. Sekali lagi ya Pak ya, kayaknya kalau kita ngomongin topik apapun kayaknya nggak lari nggak Gak lepas dari kasih ya. nah itu, kayaknya kita mau ngomong panjang kali lebar, tetep aja balik-balik lagi, tetap selalu ke satu kata, kasih itu loh. Kasih itu penekanannya gitu loh, kasih. Jadi kalau apa, nggak punya kasih berarti kita juga gimana ya, nggak bisa merespon heeh, nggak bisa merespon balik apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, iya nggak sih? Iya betul. Sebenarnya kan kalau saya pikir-pikir waktu apa namanya mempersiapkan sharingan ini, Heeh heeh. ya lucu juga gitu ya. Mungkin kalau diadainnya sekarang gitu, ada seseorang yang tiap hari ngikutin apa pribadi yang bisa mengadakan mujizat, melakukan hal-hal yang luar biasa yang nggak bisa dilakukan orang. Terus kemudian orang tersebut yang diikutinya meninggal dunia, terus dilaporin ada orang bahwasanya yang meninggal itu ternyata bisa bangkit, terus nggak percaya, itu jadi kayaknya lucu gitu. Iya, Kalau apa namanya, tapi ya itulah faktanya gitu. Ada orang yang tiap hari terus-terusan ngikut Yesus, melihat mujizat yang Yesus Kristus lakukan, tetapi ketika itu di-flashback, maksudnya diserahkan ke dia, mhm, menjadi pengalaman bagi dia, justru ternyata dia nggak percaya sebelum ada sesuatu yang bisa membuktikan, dia membuktikan bahwasanya iya, benar-benar, apa namanya, merasakannya itu sendiri terbang ya, heeh. Betul, memang ya itu ada ternyata orang seperti itu sih, dan memang terkadang kita seperti itu juga ya kan. iya Kalau ketika misalnya mungkin kalau masalahnya sama ya mungkin kita bisa apa namanya, bisa bilang, "Gue percaya, dulu gue iya, pernah ditolong masalah misalnya perekonomian, mhm mhm mhm, ditolong dari utang 2 juta ternyata gue dikasih kerjaan bisa nyelesain 2 juta masa sekarang utang 4 juta nggak bisa sih?" Gitu. Tapi kan mhm, ini kalau misalnya permasalahannya mungkin lebih-lebih lagi, mungkin itu jadinya ya belajar dari Thomas ini membuat kita tidak percaya, namun di situ kita bisa lihat bagaimana Yesus Kristus itu bukannya marah-marah, "Kalau saya jadi Yesus, Mas, lu ngikutin gua, iya, ternyata lu cuman ibaratnya asal Bapak senang aja, gimana mhm, kamu percaya sama saya?" "Percaya, betul betul. percaya," gitu. Sebenarnya dari peristiwa ini kita bisa lihat ya, Pak, ya maksudnya yang seperti yang Pak Prana bilang bahwa Yesus berhak kecewa sama Thomas Iya, ya. Maksudnya, mhm, "Gila, lu udah ikut gua berapa lama?" Gitu kan, "Udah iya, melihat apa yang kuperbuat, apa yang kulakukan. Masa maksudnya datang, aku bangkit, kamu masih tidak percaya?" masih Jadi belum maksudnya percaya itu. jadi kalau misalkan kita ngobrolin ya, maksudnya sebenarnya Yesus bisa aja kecewa, "Ya, padahal lu murid Iya, langsung loh, bukan 12 maksudnya lagi, iya, bukan lu lihat dari orang, dengan cerita orang, murid yang ke mana-mana ikut aku ikut gitu loh. aku gitu ya Heeh, kan. padahal iya sebenarnya kalau Yesus mau menampilkan sisi egonya ya, maksudnya Heeh, buat kecewa sama Thomas bisa nggak? Bisa, bisa banget, tapi ternyata nggak juga dilakukan sama si Yesus, dan malah di situlah kelebihan, maksudnya yang Yesus tunjukkan bahwa meresponnya itu dengan baik gitu. iya.
Ya itu seperti seperti yang saya, apa namanya, coba gali lagi. Mhm, Apa sih arti legei ini kan? Kan kalau misalnya kita bisa baca dalam Alkitab tuh terjemahan bahasa Indonesianya kan ada, apa namanya, kemudian Yesus menghardik, berseru, atau menghardik, itu kan kesannya kan marah gitu, mhm tapi ini mhm mhm. ternyata berkata, legei, dan terus saya coba cari lagi ternyata legei itu berkata dengan lembut, bukannya marah-marah. Ya udah Mmm, Thomas, kalau misalnya lo nggak percaya, ayo cucukin. Kalau saya jadi Yesus, nih, lihat nih tangan gua nih, nih lihat nih, mulut gua nih, kan nggak percaya gitu. mungkin kalau misalnya Yesus pada zaman now gini, "Kurang asem lu," katanya gitu. Maksudnya udah diomelin si Thomas, "Kurang asem Mas," gitu ya. Udah tiap hari, "Ini nggak percaya nih, colok-colok," gitu. Misalkan ya Iya, kalau bahasa zaman sekarang ya, maksudnya bisa aja Yesus respon dengan merespon dengan ngomel gitu. begitu ya, dengan ngoceh-ngocehin, "Gila lu," katanya, maksudnya kayak gitu-gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Justru pas tadi Kak Prana Berekspresi dengan heeh. kelembutan gitu, Tadi berkata gitu kan Kak artinya. Prana lagi sharing ini justru saya juga lihat ini, menarik ya, lucu. Maksudnya, lucunya itu gini, maksudnya kalau ya itu tadi, kalau Yesus pada zaman now, dia berhak marah dengan kata-kata yang seperti itu, tetapi di sini dia menunjukkan pribadi yang benar-benar berbeda, bahwa ini loh, meskipun murid langsung dan menunjukkan ketidakpercayaan, tetapi Yesus malah dengan segala kerendahan dan betapa luasnya Kasih. dalamnya kasihnya dia itu, dia tetap maksudnya menjangkau Thomas, mendekati Thomas dengan kasih, dengan baik-baik. Kalau misalkan dia langsung mau menghardik Thomas, maksudnya mau gini, "Udah, lu nggak usah jadi murid gua kalau lu bener-bener nggak ada Nggak ketidakpercayaan percaya. sedikit pun sama aku. Bahkan, kamu mau percaya kalau sudah melihat," gitu. Heeh, "Masa kamu nggak maksudnya cuman denger doang kamu nggak percaya," gitu. Pasti kan ada ya kecewanya ya, sebagai iya, sisi seorang manusia pasti ada ya, Pak, ya. Tapi itu tidak ditunjukkan oleh Yesus gitu. Nah, itu juga ada pelajaran yang bisa kita petik ya seharusnya ya. Biasanya kan kita nih, kan seringkali misalkan kayak kita ngomong apa, ketika orang responnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita rasanya apa? sebel, Kecewa. kecewa, Yesus sama nggak? Sama. Iya kan? Dia bangkit, muridnya langsung nggak percaya. Kecewa nggak? Harusnya dia kecewa, kecewa pastinya. kecewa, tetapi rasa itu tidak Yesus tunjukkan, justru itu tadi saya lihat, oh iya, maksudnya kalau memang kita benar-benar kita mau ngikut Kristus, nah itulah yang harus kita lakukan juga, Pak. Tapi ya jujur kadang juga masih belum bisa, bener-bener maksudnya tuh kayak Belajarlah kita sis, ya iya, kan? proses lah, harus diproses, dan maksudnya kalau misalkan di mulut kita selalu berkata, nggak bisa," ya jadilah apa yang kamu perkatakan gitu kan, tapi kita harus bisa, "Oke, saya harus belajar," gitu, menjadikan Kristus sebagai teladan dan pribadi. Kita tahu diri kita itu banyak kekurangan, tetapi ketika kita mau berusaha terus, meminta bantuan daripada Roh Kudus, ya percaya, suatu saat kita akan dikikis sedemikian rupa prosesnya, perlahan-lahan tuh menjadi seperti yang Tuhan mau gitu. Kita dibentuk sesuai dengan yang udah Tuhan mau gitu loh, bukan maunya kita gitu. Tapi, ya itu tadi, apa Tuhan Yesus meresponnya dengan kasih, tapi kadang kan kita responnya langsung, apaan sih tuh orang?" Gitu kan. Udah ini, kita baik, dia malah berbuat sebaliknya sama kita. Oh, respon kita kok biasanya kan menggebu-gebu gitu. Iya, bahkan kan Inilah mestinya kan pernah mungkin, bukannya pernah mungkin ya, pasti Thomas atau apa namanya, mendapatkan kalau misalnya dia nggak ikut pada saat Yesus membangkitkan Lazarus di situ, pasti kan dia dapat berita. Mestinya dia udah mulai bisa percaya dong ketika ada dikasih tahu teman-temannya bahwasanya Yesus bangkit, karena Yesus pernah membangkitkan Lazarus gitu loh. tuh. Dia bisa kenapa bisa nggak percaya gitu Iya, kan? padahal orang lain bisa dibangkitkan, Tidak bangkitkan. kalau sekarang dia sendiri yang bangkit harusnya bukan sesuatu hal yang baru ya, harusnya ya Iya, buat Thomas ya. buat Tapi Thomas. mungkin, bukan mungkin sih, nah pastinya tokoh Thomas di sini tuh menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu juga ada berbagai-bagai macam. Mhm. Ada yang tidak melihat namun percaya dengan hanya mendengar. Nah, ada yang sudah melihat,
mendengar, tapi nggak percaya. tapi nggak percaya dan dia harus, Harus melihat dibuktikan. bukti nyata, merasakan sendiri, baru dia percaya gitu. Jadi, ya, kalau kataku ya Thomas juga maksudnya salah salah satu contoh Wakilan di dari mana kita ya. banyak manusia dengan pribadi-pribadi itu, Pak. Jadi, mungkin suatu saat kita ketemu dengan orang seperti itu ya maksudnya kita udah capek, udah sampai berbusa ngejelasin, membeberkan, tapi dia harus lihat bukti nyata dulu baru dia bisa terima apa yang kita jelaskan. Bener-bener, "Nih lihat nih, ini ada bentuk fisiknya." Jadi juga bukan hanya sekedar, omongan, perkataan gitu. Jadi manusia tuh memang banyak banyak macam nih ya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita relasikan dengan proses penginjilan, kita menginjili orang yang belum Mhm, mengenal Tuhan, yang udah kita omongin, apain juga kita saksikan, kita kasih suruh baca Alkitab tentang mhm. kejadian A, B, C, D mengenai Yesus, tapi dia belum percaya juga, ya kita slow aja, kita takut, Iya, ya udah lu nggak percaya, nggak mhm. percaya lu, emang nggak bisa diselamatin lu, Iya, kan maksudnya gitu. kita nggak boleh meresponnya dengan, "Ya udah deh kata lu mah udah calon penghuni neraka," kata gitu, "udah capek gua ngijilin lu," kata, "udah gua cari yang lain," gitu, "lu Nah, selamat bergabung di lautan api," gitu ya. jangan Maksudnya kita begitu. maksudnya kita nggak bisa begitu ya. Jadi kita gini, "Ya nggak apa-apa ya, setuju Ya, ya dengan udah, kamu, kalau ya udah belum santai aja, percaya, kalau hari ini belum," gitu kan, iya. siapa tahu besok, mungkin besok kita datang dengan kita nggak nginjilin, kita kirimin, "Nih ada lagu rohani nih enak nih, ini ada lagu enak coba dengerin," siapa tahu jadi tenang, hati adem gitu kan. Jadi istilah kan menginjil itu kan nggak just hanya kita lewat firman terus, tapi ada juga lewat lewat lagu ya. Kadang misalkan dia lagi dia ada orang yang bisa dengar lagu, tapi di situ dia bisa, "Kok ini lagu bikin aku Menenangkan tuh" suami. ada satu damai sejahtera yang bisa aku rasakan, tapi hanya lagu gitu loh, hanya lagu. Tapi ketika Tuhan mau menyentuhnya dia, ya ada aja caranya gitu loh. Jadi, ya itu, musti kita meresponnya dengan yang positif ya, Pak, ya, jangan, "Ya udah lu sono, Iya. penghuni neraka sono dah." Dulu. Hah? Wah, Inana tuh. Kirain Inana mau ikut komen. Tadi ada yang komen tuh, jadi Oh, di beneran chat. beneran nggak mau percaya kalau kayak gitu ya? Apa sih maksudnya? Oh, yang tadi mungkin pada saat komen kita itu, Sis. Oh, Yang dikasih mengenai berhubungan dengan penginjilan kalau kita apa namanya secara langsung nggak apa namanya nggak dengan kasih gitu jadi mhm, orang nggak percaya begitu. Oh gitu loh. mhm. Iya bener loh. Itu loh, gitu. Jadi kalau respon kita udah kesel duluan, "Oh jadi beneran nggak mau percaya ya? Oh ya udah kalau kayak gitu, bye," gitu. Bye, cari orang lain gitu. Langsung ditinggalin, "Bye, kita cari orang lain," gitu. Ya nggak bisa begitu Iya. ya, kalau kayak begitu mah ya sampai kapan pun kita maksudnya nggak akan bisa mengabarkan kabar sukacita gitu loh, tiap kali orang satu gagal kita tinggalin, "Udahlah, lu emang bukan lu memang nggak bisa ikut sama gua masuk surga," gitu. Udah sono, Ih, "Sono tuh lautan api sono gabung berenang sono," gitu. Nah, poin yang kedua juga maksudnya itu juga sangat, apa ya, maksudnya Tuhan meskipun kita nih udah mengecewakan dia nih gitu, kayak Thomas nih, tapi tetep loh nggak ditinggalin si Yesus gitu loh. Ya sebenarnya kan tadi kita udah ngomong ya, mhm. kalau sebagai sisi egonya Yesus kalau keluar, dia kecewa kecewa, dia bisa tinggalin Thomas, ya bisa, "Udahlah lu nggak percaya gua, udahlah lu, jangan jadi murid gua lagi," gitu kan. "Percuma lu lihat apa yang gua lakukan, apa yang gua kerjakan, apa pelayanan gua, apa yang gua Tapi lakukan," gitu. ternyata lu nggak percaya. Tapi ternyata apa yang sudah saya kerjakan selama ini sia-sia. Kamu tidak percaya bahwa saya bisa hidup dan bangkit gitu loh. Bisa nggak Tuhan tinggalkan maksudnya si Yesus, bisa kalau Yesus mau tinggalin Thomas, tapi enggak, masih dirangkul. Iya Bener-bener mesti didatengin. betul, masih dirangkul, masih, "Nih lihat nih, dengan kasihnya ya, nih, ya udah nggak percaya nih pakai," maksudnya, eee, apa ya ngomongnya ya, bener-bener nggak bisa dijelaskan dengan gambarkan dengan kata-kata ya, pribadi seorang Yesus tuh bener-bener amaze gitu loh. Iya, Harusnya dia mau nendang Thomas bisa, tapi nggak dilakukan. Tetep dia rangkul untuk tetap dia membuktikan bahwa maksudnya di balik ketidakpercayaan yang manusia tunjukkan bahwa Yesus selalu ada. Yesus selalu istilahnya,
dengan kasihnya yang begitu besar, dia masih tetap mau dampingin kita sampai kita tuh bener-bener ngeh, "Oh iya ya, Yesus loh," gitu loh. Jadi bisa loh hidup dan bangkit, kok masa aku nggak percaya gitu loh. Ya itu juga pelajaran juga, ya buat kita, berarti begitu berharganya kita, satu Mhm, pribadi ya. mhm, Didatengin sama Yesus di pertemuan kedua gitu loh, sempet-sempetnya datang ke Thomas lagi, walaupun mmm, apa namanya, mestinya kan bisa aja dia kasih tahu murid-murid yang lain, "Udah lu jelasin ke Thomas gue udah bangkit, gue nggak mau datang lagi ke situ." Ya kan? Tapi tetap aja di situ, ketika pintu dengan tertutup, nggak ada ruangan buat masuk, Yesus Kristus bisa masuk dan bilang langsung, "Ini tanganku Thomas, mhm, cucukkan, ini lambungku Thomas, cucukkan," seperti itu. Masih mau didatengin, masih mau di apa namanya, berarti dirangkul, dirangkul. Berarti Thomas ini pribadi walaupun ada ketidakpercayaan dalam dirinya, tapi Yesus mau, masih berharga, masih sangat mengasihi dia gitu mengasihi, loh, sangat betul. disayang gitu. Mhm. Padahal kalau mau menunjukkan kecewaannya, bisa banget Yesus tunjukkan dengan, "Udahlah, ada 12 murid, hilang satu masih ada 11." Istilahnya begitu ya, Pak, ya. Iya, Biasanya entar kan gue kita bisa suka pilih lagi yang heeh, lain. gini, "Lu nggak percaya, nggak apa-apa, masih banyak di luar yang bisa gue jadiin murid gue," gitu. "Nggak usah lu, Mas," gitu. Misalkan bisa aja kayak gitu, tapi itu ya itulah, Yesus dengan segala kerendahan hatinya, maksudnya dengan kasihnya yang begitu luas pada kita, maksudnya yang sebenarnya yang kita ini sebenarnya nggak berharga, tapi dia menjadikan kita sangat berharga di matanya dan bahkan yang orang yang sudah mengecewakan Yesus pun tetap Yesus rangkul. Nah, itulah menunjukkan bahwa apa ya, ya kita nih misalnya kita udah ditebus dengan dia mati di atas kayu salib, menebus semua dosa kita. Nah, harusnya kita yang udah ditebus ini termasuk, kita semua merespon kasih Tuhan, merespon kasih Yesus itu, maksudnya dengan hal-hal yang baik, ya balik lagi mengasihi gitu loh, balik lagi ke kasih itu ya, Pak, ya. Poin satu lagi, tidak jauh-jauh dari kasih itu. Jadi, ya nggak ada kasih ya nggak bisa dibilang pengikut Kristus lah kita lah, ya kasih Kristus akan kita begitu besar, kalau pengikut yang nggak punya kasih, terus apa dong dari hidup kita yang bisa mencerminkan bahwa kita adalah pengikutnya Kristus, ya nggak? Nah, teman-teman yang lain di sini kalau ada yang mau komen silakan ya, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa, tulis aja di kolom chat nanti kita akan, bacakan gitu. Yang menarik ya, maksudnya tuh di saat manusia udah begitu mengecewakan, dia yang udah mengorbankan diri, tapi tetap loh dia mau rangkul kita, menunggu kita gitu ya, "Ini jangan," apa namanya, "jangan tinggalkan." Yesus nggak ninggalin kita, padahal sebaliknya manusia yang udah diselamatin, manusia yang suka lupa malah meninggalkan Yesus gitu loh. Nah, kemudian yang poin yang terakhir tadi itu apa? Iman dapat bertumbuh melalui ketidakpercayaan kita. Nah, misalnya di balik peristiwa tidak menyenangkan di mana Thomas tidak percaya ya kebangkitan Iya, Yesus ya, tapi malah istilahnya bisa dibalik loh, ketika Thomas tipe yang melihat dulu baru baru percaya, percaya. dan di situ Timbul langsung iman, tumbuh dengan apa, imannya tumbuh dengan timbul. luar biasa Mhm. imannya dan kepercayaan dia gitu loh, tipe yang seperti begitu. Jadi ya memang, ya itu tadi macam-macam orang ini ya. Ah, Kita juga iya, tidak bisa menilai orang itu bahwasanya apa, pengenalan benar, akan Tuhan rendah atau segala sesuatu, ya nggak bisa begitu dalam mhm, kehidupan kita, mhm, apa mhm. namanya, berkomunitas, berteman, bahkan memberitakan firman Tuhan. Kalau dia butuh sesuatu yang harus dia lihat dulu, ya kita bisa ambil kisah Thomas ini, ya memang pribadinya seperti itu. Jadi juga jangan kita jadi menghakimi gitu. Nah, Iya, jadi memang menurut saya kan kisah Thomas ini kan latar belakangnya tentang ketidakpercayaan Thomas akan mhm, kebangkitan Yesus. Namun kalau kita relate dengan kehidupan kita sekarang, terkadang kita tidak percaya dengan pertolongan Tuhan ketika kita berada dalam permasalahan-permasalahan besar. Keraguan kita mungkin ketika kita berada dalam sebuah situasi-situasi yang tidak mengenakan. mendesak, Iya, mendesak, tidak mengenakan, segala sesuatu yang membuat kita menjalani hari lepas hari kita yang bisa membuat kita bertanya,
Tuhan tolong nggak nih? Mmm. Tuhan, Tuhan menyelesaikan dengar nggak nih? masalah atau enggak nih gitu. Tuhan Ya dengar itu, doaku nggak? pelajaran Gitu. dari Thomas itu ya seperti itu, tidak mengenai ketidakpercayaan kita mengenai kebangkitan, tapi kalau relate dengan sekarang ya mungkin kita kadang tidak percaya akan ada pertolongan Tuhan Betul, itu. Kita ragu akan kita penyertaan ragu. Tuhan gitu. Itu sih Bet Sis yang saya Iya, coba sampaikan. setuju, Pak. Maksudnya kayak kadang-kadang kita kan dihadapi suatu permasalahan tuh yang menuntut jawaban secepatnya, tetapi ketika kita sebagai manusia kita nggak tahu jawaban yang benar-benar enak gitu. Kita benar-benar butuh uluran tangan daripada Tuhan. Tapi kan waktunya Tuhan bukan waktunya kita gitu loh. Tetapi aku percaya kalau kita memang berserah penuh, Tuhan pasti akan bantu dan itu udah kita ya pasti pribadi-pribadi kita di sini udah ada mengalami ya. Dan ada yang komen maksudnya, surga itu kan bukan kita punya, jadi keselamatan tiap orang ya hak prerogatifnya Allah aja. Tugas kita yang menginjili aja dengan baik-baik. Sekalipun kita nggak percaya kasih Yesus itu tetap berlaku bagi kita. Sampai kita melihat sendiri mukjizatnya, karyanya, kebaikannya bagi setiap kita. Iya benar, namanya manusia padahal udah berkali-kali ditolong, berkali-kali diberi mukjizatnya, tapi masih juga nggak bisa percaya saat ada masalah di depan kita. Ya itulah manusia gitu. Ketika dihadapkan permasalahan kadang tuh, karena apa ya, desakan berbagai desakan minta cepet 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 cepet, akhirnya dia juga, Tuhan tolong," tetapi Tuhan bukan, eee pribadi seperti kita yang akan bilang, "Tenang Nak, aku tolong kamu." Maksudnya bukan akan vokal bersuara seperti itu, tetapi Tuhan tetap akan membantu dengan caranya Tuhan yang ajaib, yang nggak bisa kita pikirkan. Tetapi dalam tempo masa penantian akan pertolongan Tuhan itu biasa kita suka mendahului jalannya Tuhan. Kita berusaha mencari jalan itu sendiri, terobos sana, terobos sini, yang penting untuk, eee, jangan sampai apa, aku telat gitu. Nah itu, tapi kan kadang caranya kita kan belum tentu benar, belum tentu, apa, itu loh yang Tuhan mau gitu, kadang-kadang salah. Iya. Yang pasti sih, jangan jadi respon kita ini salah seperti yang tadi Sis Foni bilang, ketika kita berada dalam situasi kita, "Waduh, nggak percaya nih, kayaknya Tuhan nggak tolong nih." Itu bukan sebuah dosa loh. Belajar dari masalah Thomas ini, toh Yesus Kristus Tuhan kita, pemilik hidup kita, datang kepada kita membuktikan bahwasanya, "Ini loh saya bangkit, ini loh akan selalu ada mujizat, ini loh akan selalu ada penyertaan Tuhan." Gitu, jadi responnya jangan jadi, "Wah, karena gua nggak percaya, gua jadi orang berdosa nih. Gua Mhm, jadi orang yang nggak berkenan kepada Tuhan Yesus." Nggak gitu mhm. juga gitu loh, jadi belajar. Jadi sebenarnya manusia itu, Mhm, eee, umum banget. ketidakpercayaannya itu hal yang manusiawi ya. Iya, padahal Thomas itu murid loh, 12 Iya, murid murid tiap hari ke langsung, mana-mana sama Yesus gitu. betul. Jadi apa yang Yesus perbuat harusnya dia tahu, dia lihat sendiri dan dia percaya, Pak, ya. Mestinya percaya dia, ini Harusnya ya, iya, ini tapi ternyata di lingkaran ring satunya Yesus ada orang yang nggak percaya sama dia. betul. Tapi ya kalau kataku ya, lewat tokoh Thomas Thomas ini, kita tuh mau ditunjukkan bahwa manusia itu banyak macam-macamnya. Nah, jadi maksudnya kalau suatu saat mungkin kita berhadapan dengan orang yang tipenya seperti Thomas, maksudnya ketika kita hanya berbicara, mengabarkan Injil, dia tidak percaya nih, dia butuh bukti nyata, dia lihat sendiri, dia rasakan sendiri, ya, mungkin kita responnya juga harus ya bukan mungkin lagi, tetapi ya menghadapi orang seperti yang Thomas itu, yang mungkin suatu saat akan kita hadapi dengan caranya seperti yang Yesus lakukan, apa dengan kasih, ketika dia tetap tidak percaya pun kita jangan tinggalkan, tetap kita rangkul dengan cara yang berbeda, terus maksudnya tetap tetap kita jangan di-lost-kan, jangan ditinggalkan, bahwa udahlah kepala batu, udah tinggalin aja, cari yang lain, maksudnya nggak bisa begitu. Kalau kalau misalkan Yesus ketemu tipe yang kayak Thomas, Yesus tinggalin, ya Ya kita semua nggak ada sih, iya, makanya kita kan nggak mau ada. ngikutinnya kan kepala batu ya kan. Iya, maksudnya kata Yesus, "Dah gue mau cari yang Udahlah baik-baik aja gue yang mau sendiri denger." aja deh di Iya, sini. "Mau cari yang baik-baik aja yang mau denger gua," kata gitu. "Nggak mau cari yang bebal," kayak si Thomas, "Dah, Iya, lu yang tinggalin beban. aja," gitu.
nggak ada murid-muridnya ya, Pak, ya. Maksudnya nggak ada kita-kita ini nih yang sampai sekarang gitu. Karena begitu besar kasihnya Dia buat kita, makanya kita ada sampai hari ini dan itu patut kita syukuri bahwa hidup kita tuh benar-benar sangat berharga di matanya Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita tuh dengan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan lagi. Justru kita harus melakukan segala sesuatu tuh untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Oke, 3 poin tema malam ini sudah kita bahas. Teman-teman, gimana? Ada lagi yang mau ditambahin? Silakan kalau masih ada yang mau komen, ada yang mau nambah, monggo. Jadi di balik ketidakpercayaan tuh kita percaya bahwa selalu ada kasih yang selalu menunggu kita. Selalu ada kasih yang merangkul kita, itu kasih dari Yesus. Jadi jangan kita sia-siakan kasih daripada Yesus itu. Nah, oke, kalau memang udah tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman udah nggak ada komen lagi, persekutuan kita sampai di sini ya. Terima kasih loh buat teman-teman tuh yang udah bergabung, yang udah komen. Nah, eee, di pertemuan berikutnya saya undang kembali loh hadir. Nah, tentunya kita akan berbicara lagi dengan tema-tema yang berbeda ya. Tentunya apa yang kita kerjakan dalam persekutuan ini tuh untuk menguatkan satu sama lain, untuk semakin mempertajam, memperkaya akan yang kita Yesus Tuhan Allah kita yang kita ketahui, mempertajam kita lagi, untuk lebih mengenal pribadinya lebih secara dekat dan mendalam lagi. Makasih untuk semua yang sudah hadir dan seperti biasa sebelum kita, tutup, kita berpisah satu sama lain, kita akan tutup terlebih dahulu dengan doa oleh Pak Prana. Silakan Pak. Yuk, mari Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, di akhir core kita pada malam hari ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini Bapa. Kami masih bisa bertemu kembali walaupun dengan tempat yang berbeda, namun masih dalam satu komunitas yang sama, dan pada malam hari ini kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan, kami bisa sharingkan bersama-sama, bahwasannya melalui anakmu Yesus Kristus, kami bisa melihat bagaimana di tengah ketidakpercayaan kami pun, Yesus Kristus yang adalah pemilik hidup kami, itu meresponi kami dengan kasih. Bahwasanya melalui ketidakpercayaan kami pun Bapa, dalam nama Yesus Kristus, melalui pelajaran yang kami dapatkan, bahwasanya Yesus Kristus yang adalah anak Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Tentunya karena Yesus Kristus punya kuasa, Dia tidak pernah meninggalkan kami, sehingga ketika kami berada dalam permasalahan, kami percaya Yesus Kristus yang memiliki kuasa itu tentunya akan mempekerjakan kuasanya untuk menolong kami. Sehingga karena pertolongan dari kuasa Yesus Kristus itu, ketidakpercayaan kami berubah menjadi kepercayaan, iman yang timbul bersama dengan Engkau ya Bapa. Kemudian juga pelajaran yang ketiga, melalui ketidakpercayaan ini belajar dari Thomas. Kami bisa lihat bahwasannya iman bisa timbul dari ketidakpercayaan. Karena Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bisa lihat pertolongan daripada Yesus Kristus. Kami bisa lihat kasih Yesus Kristus. Kami bisa lihat kuasa Yesus Kristus. Sehingga walaupun mungkin di tengah permasalahan yang terjadi, timbul ketidakpercayaan kami. Karena kuasa itu, sehingga kami timbul iman kami. Sehingga dalam permasalahan Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami percaya selalu ada pertolongan lepas pertolongan dalam kehidupan kami. Inilah apa yang kami dapatkan pada malam hari ini Bapak. Biarlah kami setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang sharing bersama-sama pada malam hari ini menjadi pribadi lepas pribadi yang bukan cakap mendengar firman Tuhan saja, senang mendengar firman Tuhan saja, tapi juga Engkau bentuk kami menjadi pribadi lepas pribadi yang juga cakap sebagai pelaku firman-Mu. Kau berkati masing-masing kami yang hadir pada saat malam hari ini. Kau berkati Sisfoni dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya. Bapak, Engkau berkati selalu dengan apa yang dia kerjakan dan lakukan, kesehatannya juga dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga buat Oma Yeyen, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kau berkati Oma Yeyen dalam kesehariannya, di masa tuanya. Kami percaya dan kami yakin
kasih setia daripadamu Bapa menjadi bagian kehidupannya dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga buat Ibu Neta, kami serahkan dalam tangan Yesus Kristus dalam kesehariannya juga di masa tuanya bersama dengan anak-anaknya, cucunya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, setiap langkahnya terjaga sempurna daripadamu ya Allah, sehingga kemanapun Bu Neta berada, kami percaya malaikat Tuhan menjaga berkeliling dalam kehidupannya. Berkati juga Ibu Silvi dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kasih Tuhan, sebagai ibu, sebagai penolong dalam rumah tangga, sebagai istri juga Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi istri yang baik, sebagai wakil gembala yang baik di tengah-tengah penggembalaan pelayananmu di CKI The Way. Demikian juga berdoa buat Bro Henry dalam nama Yesus Kristus, juga Tuhan kau berkati dia dalam pekerjaannya, masa mudanya. Tuhan juga berkati supaya semakin hari semakin menyenangkan hatimu pelayanannya. Juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Bro Phil juga kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Sempurna kebaikan, rencana, dan rancanganmu nyata dalam kehidupannya, kesehariannya dalam pelayanan. Dan kami percaya masing-masing kami, semua kami yang ada dan hadir di KOR pada malam hari ini, kami percaya kami telah menerima rencana dan rancanganmu yang indah dalam kehidupan kami Bapa, malam hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tanganmu. Indonesia terpelihara sempurna. Buat gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, semua kebutuhan kami Engkau cukupi di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami yakin Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Selalu ada pertolongan lepas pertolongan yang daripadamu Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dalam pelayanan kami menyukakan dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya, sebelum kami akhiri KOR kami pada malam hari ini, biarlah Engkau sendiri mencurahkan berkat yang daripadamu ya Bapa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Dan di akhir KOR kita pada malam hari ini, terimalah kasih rahmat anugerah dari Allah Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan juga karunia, kasih karunia, keselamatan dari Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, yang mau jadi domba Allah yang dikorbankan untuk keselamatan kita, serta penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus, menjadi bagian kehidupan kita mulai malam hari ini, esok, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus Kristus datang, mengangkat kita bersama-sama untuk tinggal di dalam Yerusalem baru, melayani Yesus Kristus dan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kita yang telah berdoa dan mengakhiri KOR ini sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor 8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.